Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya dalam materi fisika sekolah. Sebelum saya lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pedoman untuk adik-adik. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-12, telah dibahas tentang pengembangan suatu metode ataupun langkah dari suatu pembelajaran. Pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang contoh pengembangan asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu sendiri lebih kepada bagaimana menilai pada ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pada penilaiannya membutuhkan sebuah rubrik pembelajaran. Untuk ranah sikap atau afektif, kita menggunakan rubrik pembelajaran berupa kuesioner atau angket. Dapat juga menggunakan lembar pengamatan. Untuk ranah kognitif atau pengetahuan, dapat menggunakan instrumen tes berupa pilihan ganda, dapat pula berupa esai tes. Untuk ranah psikomotorik itu sendiri, yaitu keterampilan, bisa menggunakan LKPD ataupun tugas proyek. Pada suatu peserta didik, sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus menjadi acuan dari suatu ketuntasan pembelajaran. Contoh instrumen tes dalam bentuk afektif, kognitif, dan psikomotorik ini saya akan lampirkan sesuai yang pernah saya gunakan. Nah, pada kesempatan kali ini pada sisi afektif itu berupa non-tes. Nah, yang kalau ranah kognitif berupa tes tertulis. Dapat menggunakan soal esai tes dan dapat pula menggunakan soal pilihan ganda. Untuk ranah psikomotorik menggunakan teknik penilaian yaitu tes praktek atau pengamatan yang dilakukan oleh guru terhadap segala bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik pada saat melakukan suatu praktikum. Perlu kita pahami bahwa dalam penyusunan suatu RPP terkhusus untuk materi pembelajaran dengan teknik penilaian ini, baik dari afektif, kognitif maupun psikomotorik, hanya menyusun pada suatu RPP itu secara umum atau secara garis besar. Misalnya pada afektif menggunakan non-tes, sedangkan pada kognitif menggunakan unsur tes, dan ranah psikomotorik itu berupa tes keterampilan yaitu tes praktek. Untuk instrumen dari setiap penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik itu sebenarnya bukan bagian daripada RPP, tetapi wajib menjadi suatu lampiran dari RPP. Di sini saya menggunakan pada lampiran pertama dalam bentuk penilaian afektif. Untuk penilaian afektif ini saya menggunakan lembar pengamatan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik untuk mengukur ranah sikap dan spiritual sosial dari peserta didik berdasarkan kompetensi inti yang pertama dan kedua yaitu ranah afektif. Lembar ini diisi oleh guru dalam menilai sikap spiritual peserta didik dengan cara memberikan tanda checklist pada setiap skor yang diberikan guru. Ingat ya, skor itu berbeda dengan nilai. Jika skor itu adalah data mentah yang diperoleh di lapangan, sedangkan nilai adalah data mentah yang telah diolah. Jika peserta didik memiliki sikap baik dalam bentuk spiritual maupun sosialnya
selalu aktif dan bernilai positif, maka saya memberikan skor 4. Sedangkan jika hanya sering melakukan tetapi tidak rutin, maka saya memberikan skor 3. Jika kadang-kadang dilakukan oleh peserta didik, saya memberi skor 2. Dan jika tidak pernah, saya menggunakan skor 1. Disinilah rubrik penilaian dari ranah afektif itu sendiri. Untuk penilaian ranah afektif ini dilakukan per individu pada setiap peserta didik, sekalipun segala kegiatannya terkadang kegiatan individu, terkadang kegiatan berkelompok, tetapi penilaian atau cara memberikan skor kepada peserta didik itu secara individu. Jadi seorang guru harus selalu aktif mengamati perkembangan dari peserta didik yang menjadi binaan dari setiap guru tersebut. Adapun lembar pengamatan dari ranah sikap spiritual itu, di sini kan saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa baik dari afektif, kognitif maupun psikomotorik yang dapat kita ukur itu adalah indikator dari suatu aspek ini. Indikator itu sendiri merupakan yang mencirikan apakah kegiatan ini berupa ranah afektif maupun ranah psikomotorik. Indikator pada ranah sikap spiritual atau pada ranah afektif ini, yang pertama rasa syukur, yang kedua rasa ingin tahu, yang ketiga rasa jujur, dan yang keempat disiplin, serta yang kelima yaitu percaya diri dan bertanggung jawab. Dari indikator ini, saya akan mengembangkan bentuk-bentuk pernyataan yang akan diberikan skor pada setiap rubrik dari indikator itu. Misalnya, pada indikator syukur, artinya peserta didik memiliki sikap mampu bersyukur. Pada indikator bersyukur ini, pernyataannya yang pertama itu berdoa sebelum dan sesudah melakukan suatu pembelajaran. Jika peserta didik itu berdoa, selalu berdoa, maka saya akan memberikan skor 4. Tetapi jika peserta didik hanya sering, saya memberikan skor 3, atau anggaplah tidak pernah, maka saya memberikan skor 1. Untuk pernyataan yang kedua dari salah satu indikator, jadi satu indikator itu dapat menggunakan banyak pernyataan yang menjadi alat ukur. Di sini pernyataan yang kedua saya mengamati tindakan dari peserta didik, yaitu mengucapkan rasa syukur atas Tuhan, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat dan prestasi, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Pernyataan ini saya susun berdasarkan tujuan daripada kompetensi inti pada poin pertama dan poin kedua pada RPP yang telah saya susun sebelumnya. Keseluruhan pernyataan ini yang akan saya ukur dan dapat mewakili indikator suatu rasa syukur. Untuk indikator kedua yaitu rasa ingin tahu, maka sebagai seorang guru mengamati tindakan-tindakan dari peserta didik, misalnya menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi. Jika peserta didik sering melakukan, maka diberikan skor 4. Jika tidak pernah, diberi skor 1. Jika sering, maka diberi skor 3. Jika kadang-kadang, maka diberi skor 2. Nah, dari sini keseluruhan dari skor yang diperoleh pada rubrik penilaian pada setiap peserta didik, artinya individu pada masing-masing peserta didik, akan dikonvert menjadi sebuah nilai. Setiap indikator dari penilaian afektif ini akan diberikan sebuah rubrik penilaian. Keseluruhan skor yang diperoleh dari rubrik penilaian peserta didik tersebut, inilah yang disebut
data mentah perolehan dari suatu peserta didik. Data mentah tersebut kemudian akan dikonvers menjadi sebuah nilai untuk memperoleh penilaian pada peserta didik. Caranya dengan mengolah data tersebut dengan membagi antara skor yang diperoleh dengan skor maksimal. Skor maksimal itu jika misalnya ada 10 pernyataan. Nah, anggaplah setiap pernyataan mendapat skor 4. Maka 10 kali 4 berarti 40 skor maksimalnya. Dari skor yang diperoleh anggaplah semuanya ada yang 4, ada yang 3 dan totalnya 30. Maka 30 per 40 dikali 4 itulah skor akhir yang disebut nilai akhir. Jadi skor akhir itu hasil olahan data tersebut menjadi nilai bagi setiap peserta didik. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, pada suatu pengembangan kurikulum berbasis karakter K13, maka untuk penilaian afektif ini tidak dalam bentuk angka, tetapi akan diberikan dalam bentuk kategori sikap dari suatu peserta didik. Jika nilai yang diperoleh nantinya, di sini bukan lagi skor ya, tetapi nilai karena hasil olahan. Jika nilai yang diperoleh dari peserta didik itu lebih besar daripada 3,3 sampai skala 4,00, maka mendapat kategori sangat baik, yaitu bernilai A. Sedangkan jika nilai yang hasil penkonverannya ini mendapat skor 2,33 atau sampai kurang dari 3,33, maka mendapat nilai B, yaitu baik. Untuk skor kurang dari 2,33 sampai 1,33 mendapat kategori C, yaitu cukup. Dan jika kurang dari 1,33 maka mendapat kategori D, yaitu kurang. Kesimpulan dari penilaian afektif itu adalah mendapatkan kategori pada setiap peserta didik, sehingga pelaporan yang dilakukan guru untuk setiap peserta didik memiliki unsur karakter. Karakter itu dikategorikan dalam bentuk sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Itulah karakter untuk penilaian afektif berdasarkan Peraturan Kementerian dan Pendidikan Nomor 81A Tahun 2013 itu. Baiklah adik-adik sekalian, untuk contoh pengembangan asesmen pada ranah afektif dapat dikembangkan oleh adik-adik ke depan sesuai dengan pemahaman adik-adik dan keterampilan adik-adik dalam mengembangkan suatu rubrik penilaian. Yang saya lampirkan di sini hanya beberapa contoh redaksi pernyataan dan contoh indikator yang saya ingin terapkan. Adik-adik dapat menggunakan indikator-indikator yang lain yang memiliki ranah karakter dan mengembangkan pernyataan-pernyataan sesuai dengan kondisi pada sekolah tempat adik-adik kedepannya mengajar. Untuk rubrik penilaiannya pun seperti itu, dapat berbeda, dapat dikembangkan asalkan memiliki referensi dan dasar hukum yang jelas. Kalau rubrik penilaian yang saya gunakan di sini telah dikembangkan oleh Dr. Muhammad Tawil, MPD. Baiklah adik-adik sekalian, saya pikir cukup sekian untuk contoh pengembangan asesmen dalam bentuk penilaian afektif ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.